Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat LDM Talks dan pemirsa setia podcast LDM Talks dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, sebelum mulai, boleh nih kan kita gaungkan jargon kebanggaan LDM dulu. Nah, jadi kita LDM itu punya jargon dong. Oke, apa tuh? Jargonnya itu kalau saya bilang lembaga dakwah mahasiswa, jawabnya salam generasi penebar inspirasi. Salam Salam generasi penebar inspirasi. inspirasi. Oke, Bisa dicoba. boleh. Lembaga dakwah mahasiswa. Salam generasi penebar inspirasi. Masya Allah. Nah, BTW sebelum kita masuk ke pembahasan, bersama saya Muhammad Nur Ihsan dari jurusan Hukum Keluarga. Dan saya Ida Safinatul Maula dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kita berdua bakal nemenin Sobat LDM Talk di episode kali ini. Nah, Sobat LDM Talk, hari ini kita bakal ngobrolin tema yang penting banget, yaitu Manajemen Time Perspektif Islam. Nah, kenapa pembahasan ini tuh penting? Karena jujur aja, waktu itu sering banget bikin hidup kita tuh berantakan kalau salah ngaturnya. Nah, tapi tenang, kita nggak cuma ngomongin time management ala produktivitas barat, tapi kita bakal lihat gimana Islam memandang waktu. Nah, biar gak sotoy, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super kece dan inspiratif. Nah, beliau adalah Duta MPI bersama Kang Ahmad Nur Cahyo. Halo. Gimana kabarnya Kang? Sehat, alhamdulillah. Nah, sepertinya bisa untuk menyapa teman-teman LDM di luaran sana. Oke, boleh. Saya nyapanya apa ini? Sobat apa? Sobat Sobat LDM. Oke. Oke, Sobat LDM dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan saya Ahmad Nur Cahyo, Duta Putra MP di sini. Ya, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya. Oke. Wah, terima kasih banyak Kang atas perkenalannya nih. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba spill dong Kang kegiatan minggu ini yang menurut Kang Ahmad nih kerasa buang-buang waktu gitu. Iya. Oke, baik. Saya spill kegiatan saya ya minggu-minggu ini. Alhamdulillah cukup padat dan cukup menguras energi juga ya. Setiap harinya seperti biasa kita memulai kegiatan perkuliahan. Kemudian ada program juga, ada proyek juga. Di malam minggu itu sampai malam Senin juga ada syutingan ya, syuting film. Dan juga aktivitas-aktivitas biasanya, kalau sesuatu yang dibuang-buang, saya kira ya scroll-scroll biasa untuk hiburan, tapi nggak terlalu lama seperti itu. Kebetulan saya nggak main game yang mobil itu kayak Mobile Legends, saya nggak main game. Tapi saya meluangkan aktivitas tersebut, aktivitas kosongnya dengan membaca buku, menulis-nulis, atau bahkan scroll-scroll ya sesuatu kayak nonton podcast lah, nonton sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Biar kita ada ilmunya gitu dalam keseharian walaupun kosong, ada sesuatu yang bermanfaat di situ. Begitu Akang dan Teteh. Jadi Kang Ahmad Nur Cahyo ini selain sebagai Duta MPI yang begitu sibuk, Ya beliau juga masih bisa memanfaatkan waktunya Iya. dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti tadi saya dengar ada pembuatan video film apa-apa itu. Iya, itu ada proyek film. Iya. Ya. Itu ada proyek film ya, insya Allah kalau nggak salah itu tayangnya bulan Ramadan, doanya cepet tayang gitu. Siap, ya. Nanti kita tungguin bulan Ramadan. Iya. Siap. Nah, jadi terkait dengan tema kita hari ini Iya. mengenai waktu. Kira-kira konsep waktu itu seperti apa sih dalam Islam? Iya. Kenapa waktu itu dianggap sangat berharga dalam ajaran Islam? Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya yang ada di sini dan juga ada yang menonton ya? Oke, baik. Kalau menurut Islam, dalam perspektif Islam, waktu adalah dianggap sebagai amanah atau sebuah tanggung jawab. Artinya,
Setiap detiknya yang kita lalui adalah ada sebuah rasa tanggung jawab di situ. Ada sebuah rasa amanah yang kita emban seperti itu. Ya, kita tahu kegiatan kita banyak ya sebagai mahasiswa, entah itu melakukan kegiatan aktivitas keseharian perkuliahan, kemudian aktivitas-aktivitas ya organisasi-organisasi seperti LDM kali ini, kemudian aktivitas HMJ-nya, mungkin barangkali ada yang ikut HMJ, meluangkan waktu yang sangat banyak seperti itu. Bagaimana dalam profesi Islam waktu adalah setiap detiknya adalah sebuah amanah, setiap detiknya adalah sebuah tanggung jawab. Bagaimana cara kita mengatur waktu supaya sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak ada hal yang sia-sia seperti itu. Bahkan Allah pun berfirman mengatasnamakan waktu di Al-Quran. Wal aus ya, demi waktu, demi masa, kemudian juga wal fajr ya, walail wadduha, itu mengatasnamakan waktu. Artinya apa? Waktu dalam Islam dianggap sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam produktivitas kita, keseharian kita harus menyeimbangkan, harus balance dong. Walaupun banyak aktivitas, tapi jangan lupa nilai-nilai Islamnya, nilai-nilai akhlaknya. Ada rasa tanggung jawab di situ, ada rasa disiplin di situ, dalam melakukan aktivitas seperti itu. Dalam melakukan setiap kegiatan produktivitas perkuliahan, ada rasa disiplin, ada rasa tanggung jawab. Kemudian jangan lupa nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap dijaga. Jangan sampai kita banyak kegiatan, tapi menunda sholat. Jangan sampai banyak kegiatan kita lupa sholat seperti itu. Seperti itu mungkin. Nah, kita kan sering baca surat Al-Asr nih Kang. Iya. Nah, tapi kebanyakan hanya membacanya tanpa mengetahui maknanya itu apa. Nah, menurut Kang Ahmad ini makna paling penting dari surat Al-Asr itu terkait manajemen waktu itu apa sih Kang? Iya. Betul sekali, kita sering baca surat Al-Asr Iya. ya. Bahkan kalau dulu tuh di sekolah, setiap pulang sekolah baca Ya, surat ya, Al-Asr wal ya. asri sampai Wal kenal. asri. Atau setiap di kampus mungkin ada juga yang Iya, menerapkan bisa. seperti itu ya. Wal asri ini suratnya pendek ya. Pendek. Cuman mengandung makna, mengandung arti yang sangat besar, mengandung arti yang sangat bermakna sekali. Nah, surat wal asri ini kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kita merenungi surat ini sudah cukup untuk dijadikan petunjuk dalam hidup. Artinya dalam surat wal asri kan Allah berfirman wal ars, artinya demi waktu, demi masa. Artinya waktu di sini dikategorikan waktu adalah sangat berharga, sangat penting. Kemudian terus kemudian manusia itu dalam kerugian. Nah, artinya apa? Manusia dalam kerugian. Nah, kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 orang, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kemudian orang yang saling menasehati, dan juga orang yang bersabar. Artinya, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap waktu kita, jangan sampai waktu kita itu mendekatkan dengan sesuatu yang kerugian. Seperti itu. Artinya waktu kita digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Boleh seproduktivitas apapun kita, tapi lihat produktivitas itu membawa manfaat atau tidak. Seperti itu. Bahkan dalam kitabnya Imam Nawawi, ya, dalam kitab Tibyan fi Hamalatil Quran, itu mengatakan kita sebagai penuntut ilmu di sini, sebagai orang yang menuntut ilmu, di dalam kesehariannya itu jangan sampai meluangkan waktu untuk hal yang sia-sia. Artinya penting sekali kita menjaga waktu, memanage waktu untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Entah itu kalau kita ada jam kosong di perkuliahan, itu kan jam kosong-kosong itu sesuatu yang sia-sia. Kita isi dengan diskusi dengan teman, kita isi dengan nonton podcast yang bermanfaat seperti LDM gitu. Atau baca buku ya? Atau baca buku boleh gitu. Seperti itu. Artinya dalam Islam sepertinya menerapkan al-asr itu sangat luar biasa kalau diterapkan. Artinya Allah bersumpah demi waktu. Artinya waktu dalam Islam itu sangat bermanfaat, sangat dianggap sangat berharga. Bagaimana cara kita untuk memanage waktu dengan baik ya. Artinya kita jangan sampai keseharian kita ini sia-sia. Ada hal yang sia-sia seperti itu. Berarti waktu itu sebenarnya Allah itu udah menegaskan sendiri dalam Al-Quran. Iya. Jadi gimana kita mengimplementasikannya waktu tersebut? Iya, seperti itu. Selanjutnya ini Kang,
Jadi yang dari Rasulullah sendiri. Nah, kita tahu Rasulullah itu manusia paling sibuk. Nah, di situ kan beliau mengurus tentang agamanya, mengurus umatnya, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri juga. Iya. Akan tetapi beliau bisa memanajemen waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Iya. Nah, kira-kira pola seperti apa sih yang Rasulullah contohkan dan bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan generasi sekarang ini? Iya. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, sulit teladan bagi kita. Ya, Rasul di sini menjadi petunjuk bagi kita. Sebenarnya bukan petunjuk dalam memanage waktu saja. Hal apapun bisa dijadikan petunjuk. Kalau kita sebenarnya Islam itu mengajarkan semuanya hal-hal kecil, hal-hal sepele itu ada di Islam. Mulai dari kebersihan, buang sampah pada tempatnya di Islam diajarkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan kebersihan, dengan kesucian. Artinya kitanya saja yang nggak menerapkan hal itu. Padahal di Quran dijelaskan Allah itu suka dengan kebersihan, dengan menjaga kebersihan. Tapi kita masih buang sampah sembarangan. Justru orang Jepang yang menerapkan kebersihan, orang Finlandia yang menerapkan kebersihan seperti itu. Artinya kalau kita mengaca kepada Rasulullah untuk memanage waktu, Rasulullah itu pintar sekali membagi waktu. Beliau ada waktu untuk keluarganya, ada waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya konteks ibadah. Ada waktu juga untuk umatnya, berdakwah kepada umatnya. Ada waktu juga untuk bercanda gurau dengan para sahabat seperti itu. Artinya Rasulullah sangat memanage waktu sangat baik. Dari pagi hari beliau bangun subuh. Bangun subuh beliau nggak pakai alarm, kita pakai alarm. Hebat ya? Dan Gitu. itu belum tentu banget. Belum tentu bangun juga, ya. Justru kebablasan. Hebat sekali Rasulullah bangun tanpa alarm, bangun subuh, dia qiyamul lail, beliau qiyamul lail, kemudian juga membaca doa sebelum sesudah bangun tidurnya membaca doa, kemudian wudu segala macam, kemudian beliau qiyamul lail ya. Berdoa di situ hubungan dengan Allah artinya di situ. Kemudian setelah salat subuh beliau tidak tidur lagi. Kebanyakan dari kita setelah salat subuh tidur lagi gitu. Artinya setelah salat subuh beliau meluangkan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat, baik itu secara kreativitas. Beliau meluangkan waktu untuk sesuatu yang produktif di pagi hari seperti kreativitas. Kemudian beliau meluangkan waktu untuk belajar, kemudian meluangkan waktu untuk juga mencari nafkah di pagi hari seperti itu. Artinya setelah tidur bagi kita sebagai mahasiswa harusnya setelah subuh jangan tidur lagi, karena ada yang saya pernah baca di kitab Ta'lim kalau nggak salah. Kalau kita tidur setelah subuh itu kita akan mendekatkan diri kita kepada yang namanya kemiskinan. Seperti itu. Artinya waktu di pagi hari saja itu sangat penting. Kemudian Rasulullah itu ketika melakukan sesuatu itu tertata, artinya ada jadwalnya. Artinya Rasulullah itu yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur Rasulullah, seperti itu. Nah, perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Seperti itu. Mulai dari aktivitas ibadahnya diatur, aktivitas dengan keluarganya diatur. Artinya Rasulullah itu tidak mencampur adukan. Ketika dengan keluarganya, bahas tentang keluarga. Mana mungkin Rasulullah dengan keluarga bahas tentang perang seperti itu. Kak, kita tuh kadang bingung nih Kang, nentuin mana yang lebih penting dulu. Nah, Islam itu ngajarin konsep prioritasnya itu gimana sih Kang? Oh iya, prioritas dalam Islam itu dijelaskan juga dalam fikih prioritas ya. Satu adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian mendahulukan yang waktunya sempit daripada yang luas, seperti mengerjakan sholat terlebih dahulu daripada mengerjakan tugas. Artinya kita harus mengerjakan sholat, mana waktu sholat itu sempit waktu tugas juga masih ada banyak waktu, artinya kewajiban kita terlebih dahulu diutamakan. Kemudian dalam Islam juga mendahulukan sesuatu yang tanggung jawabnya besar, seperti itu. Penting sekali dalam berorganisasi khususnya, kalau kita mempunyai tanggung jawab yang besar, dahulukan tanggung jawab yang besar seperti itu. Tadi juga disinggung juga Rasulullah di pembahasan sebelumnya, Rasulullah itu dalam melakukan aktivitas itu tidak menunda-nunda. Beda dengan kita kalau ada tugas ditunda-tunda. Artinya
Iya, artinya Rasulullah itu luar biasa dalam melakukan aktivitasnya, tidak menunda-nunda, mensegerakan yang namanya kewajiban. Kita perlu dong, sebagai umatnya Rasulullah, patutnya kita mencontoh Rasulullah dalam memanage waktunya. Kita jangan menunda-nunda dalam memanage waktu tersebut. Artinya ada tugas nih, ya udah jangan sampai yang namanya penundaan adalah ujung-ujungnya tidak ada keberkahan dalam penundaan tersebut. Ketika kita menunda satu hal, walaupun tugasnya ini masih lama, 1 minggu, 1 bulan, kita menunda terus, akhirnya nunda lagi, nggak selesai-selesai. Numpuk. H-1 baru dikerjakan. Sedangkan tugas yang lain masih banyak. Artinya penting sekali kita menerapkan prinsip-prinsip Rasulullah, baik itu dalam manajemen waktu, kemudian juga prioritasnya. Ya, artinya dalam Islam juga ada yang namanya fikih prioritas, artinya mendahulukan yang wajib, terus mendahulukan yang tanggung jawabnya lebih besar, dan juga mendahulukan sekiranya waktu yang sempit daripada yang luas. Seperti itu. Nah, dari Kang Ahmad sendiri nih, ada gak sih tips buat ngatur waktu buat biar kita tuh tetap produktif tapi juga dapat berkahnya sesuai ajaran Islam? Tips simple anak Islam ya, seperti itu kan. Kita mulai pagi hari tadi, di pagi hari terlebih dahulu kita luangkan waktu kita untuk apa? Untuk melakukan aktivitas kita. Setelah membaca doa, setelah bangun tidur baca doa. Jangan sampai setelah bangun tidur kita scroll lagi, kita buka HP ya. Bukan, otak kita nggak fresh nantinya. Setelah buka HP, ada isu-isu terkini di HP, otak kita makin tidak fresh, nanti tidak segar. Artinya setelah itu kita baca doa, setelah bangun tidur baca doa, kemudian kita ngambil air wudhu, kemudian melakukan ibadah kita, hablum minallahnya terjaga. Kemudian juga setelah itu kita ada waktu luang 10 menit, 15 menit untuk membaca Al-Quran ya. Sebagai kewajiban kita, umat Islam membaca kitab kita dong, tentunya harus dibaca, jangan disimpan saja di dalam lemari seperti itu. Artinya setelah itu kemudian kita harus juga setelah bangun pagi, setelah membaca Al-Quran, baca sedikit-sedikit, baca buku. Kemudian siang harinya ada evaluasi, artinya kegiatan apa sih yang sekiranya ada dampak manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah nanti dievaluasi. Nah, kemudian untuk malam hari, waktunya kita merefresh otak kita, kemudian boleh scroll-scroll sebentar, artinya scroll-scrollnya sesuatu yang bermanfaat itu. Boleh nongkrong-nongkrong, main-main dengan teman-teman, tapi nongkrongnya yang produktif. Kalau nongkrong jangan berjam-jam, nongkrong sebentar saja. Kalau bisa di tongkrongan kita baca buku, di tongkrongan kita melakukan aktivitas misalnya diskusi ilmiah. Kemudian dalam tongkrongan kita diskusi tentang ini, kemudian diaplikasikan, kita buat artikel seperti itu. Bukan cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. Iya, tapi ada sesuatu yang didapat seperti itu. Nah, kemudian malam hari ya boleh kita ya jadi aktivitas dengan teman, kemudian setelah itu kita belajar sebentar, kemudian sebelum tidur matikan HP terlebih dahulu, jangan 60 menit atau 30 menit kita matikan HP terlebih dahulu, jangan main HP, kemudian kita tidur, baca doa terlebih dahulu, kemudian tidur. Seperti itu, tips simple ala Islam seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan semuanya ya. Kalau kita mempraktekkan itu, insya Allah hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Itu merupakan cara dari Islam, itu merupakan cara dari Rasulullah. Kalau kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita mendapatkan sebuah kemanfaatan dan juga sebuah keberkahan. Seperti itu. Begitu dalam penjelasannya Oh. ini. Nah, jadi mengenai Mengimplementasikan. pengimplementasian waktu ini. Iya. Nah, sebenarnya semuanya itu sudah diatur dan dicontohkan juga oleh Rasulullah. Iya, betul. Nah, cuman tinggal kitanya aja yang mau tidak Iya. mempelajarinya, mau tidak melakukannya. Nah, maka dari itu dengan adanya podcast ini kita mengajak semuanya untuk ayo kita rubah kebiasaan buruk kita, kebiasaan yang lalu-lalu kita ubah lagi menjadi Sesuatu yang sesuatu bermanfaat. yang bermanfaat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Soalnya, artinya kita ada niatan terlebih dahulu seperti itu. Gak kerasa banget ya kita udah di penghujung LDM Talk hari ini. Mau nggak kerasa ya? Iya. Udah selesai aja deh. Nah, bener banget teh. Jadi
Terima kasih Kang Ahmad Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua. Ya, sama-sama. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada para penonton setia LDM Talks karena kalian adalah tujuan kita untuk menghadirkan podcast-podcast selanjutnya. Closing statement lah bagi penonton semua mengenai tema kita pada hari ini. Ya, baik. Teman-teman semuanya, waktu setiap detiknya memiliki tanggung jawab dan memiliki amanah. Maka jagalah waktumu seperti kamu menjaga imanmu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian episode LDM Talk hari ini. Jangan lupa tetap pantengin episode LDM Talk berikutnya karena bakal ada topik yang gak kalah menarik.